Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita semua selalu ada di dalam perlindungan dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita semua tetap menjadi pribadi yang setia dan taat kepadanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Ajar kami anak-anak-Mu ini untuk mengerti dan memahami kehendak dan maksud Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah dan berjalan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari saudara, kita buka firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita saat ini. Firman Tuhan terdapat di dalam Kejadian 50 ayat 19-20. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kisah Yusuf merupakan kisah yang sangat menginspirasi setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kisah yang dapat membangkitkan semangat dan pengharapan hidup di saat keadaan sekeliling kita tidak menjanjikan hal yang baik terjadi. Kisah yang bisa mencelikkan mata hati dan mata jasmani kita, bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan, meskipun keadaan hidup di depan mata sudah berkata selesai dan gagal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup kekristenan terkadang penuh dengan misteri dan tanda tanya, penuh dengan air mata, penuh dengan lembah kelam, dan terkadang tidak sedikit yang memberikan pandangan miring bagi yang mengalami hal yang demikian, dengan memberikan pernyataan pesimis dan kurang punya iman bagi kita yang sedang mengalami kegelapan dan keadaan seperti Yusuf. Kita harus belajar memahami cara Allah bekerja dalam hidup ini. Ada terkadang Allah bekerja dengan cara langsung mengangkat derajat hidup seseorang. Ada kalanya juga Tuhan bekerja berdasarkan proses yang berkepanjangan untuk menaikkan seseorang dari kehidupannya saat ini. Semua itu tergantung keputusan dan kehendak Tuhan kepada setiap masing-masing individu. Tapi jikalau kita melihat penyebab latar belakang Yusuf mengalami proses dan dikucilkan oleh kakak-kakaknya adalah karena Yusuf tidak dapat menjaga mulutnya, tidak dapat menahan diri untuk menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya yang lain. Padahal Yusuf sudah diingatkan oleh ayahnya supaya jangan menceritakan mimpinya kepada mereka. Setelah Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya yang lain, disitulah proses kehidupan Yusuf dimulai. Yusuf dikucilkan, dibuli, dan akhirnya dimasukkan ke dalam sumur tua yang gelap, dan akhirnya dijual kepada saudagar yang lewat di Timur Tengah pada waktu itu. Tetapi meskipun apa yang dilakukan Yusuf merupakan kesalahan dari Yusuf sendiri, yang tidak dapat menjaga rahasia mimpi kepada saudara-saudaranya, tetapi jikalau kita melihat peristiwa selanjutnya, Tuhan bisa memakai kesalahan seseorang yang tidak disengaja dan ketidaktahuan Yusuf akan akibat yang diperbuatnya menjadi suatu peristiwa penting untuk memproses kehidupannya, untuk Tuhan mempersiapkan dia menjadi orang hebat di Mesir pada akhirnya kelak. Saudaraku, kita tidak bisa hidup di dalam kesempurnaan dan selalu menjaga langkah kita, tidak bisa selalu menjaga sikap kita untuk tetap konsisten dan komitmen untuk hidup tidak bersalah dalam tindakan kita. Tetapi pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari kisah Yusuf adalah bahwa Tuhan memakai setiap kelemahan kita, kesalahan kita, kebodohan kita,
sebagai batu loncatan supaya hidupmu dan hidupku sampai kepada tujuan rencana Allah yang semula Dia telah rancangkan. Oleh sebab itu, saudaraku, bagian yang bisa kita lakukan adalah berjalan hidup dan berkomitmen untuk hidup bertumbuh di dalam Tuhan, berjalan di dalam kasih karunia Allah setiap hari, melakukan bagian kita secara maksimal yang bisa kita buat, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Kalau ada tindakan kita yang tanpa kita sengaja merugikan kita, menghancurkan dan menyudutkan hidup kita pada akhirnya, itu adalah hal yang biasa. Mari kita serahkan kepada Tuhan dan kita minta anugerah-Nya untuk memampukan kita melewati semuanya. Karena kita percaya kalau kita meminta Dia memimpin langkah hidup kita di saat kita ada dalam jalan buntu, Yesus Kristus mengubah jalan buntu, lembah kelam, duka cita menjadi satu pengharapan yang baru. Tuhan bisa mengubah segala keadaan yang buruk menjadi baik, karena Dia adalah sutradara yang hebat dalam hidup manusia. Demikian renungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama ini dapat menguatkan dan memberi semangat baru buat saudara dan saya, serta dapat menjadikan kita pribadi yang lebih mengasihi Tuhan. Mari sebelum kita mengakhiri renungan kita hari ini, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, ajar hidup kami semua sebagai anak-anak-Mu untuk mengerti dan memahami maksud Tuhan, agar dalam hidup kami tetap memiliki semangat seperti Yusuf. Perlakuan apapun yang kami alami, tetap memiliki hati yang mulia dan menaruh peduli dengan sesama sambil menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup. Ajar kami memiliki hati seperti Yusuf ya Tuhan, supaya kami layak untuk diberkati Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada renungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.